pikiran hanya untuk batu lompat. Iya, betul. Lama pula itu 10 tahun. Oke lah, boleh lah, boleh pindah dari 100 tahun, nggak apa-apa, boleh. Tapi apa arti hidup kakak 10 tahun ini menjalani kayak gini? Hah? Ya, akhir-akhir itu udah Apa nggak ngeri kali itu? Hah? Akhir-akhir ini memang udah itu. Iya menonjol lah di sini, tiroid naik. Oh. Memang itu akhirnya. Apalah gunanya? Dan suamiku memang sering bilang kayak gitu, kata. Pernah kamu pikirkan apa gunanya rumah tangga kita kayak gini, katanya juga nih dokter. Jadi aku memang pikir, ya juga ya. Tuh. Kenapa dia nanya itu? Karena memang setiap dia sudah mulai membahas soal pindah kan dok, aku bawaannya emosi aja, sabar loh, bukan aku yang punya toba itu. Gitu. Oh karena kakak mendesak dia. Dia yang mendesak aku. Cuman nanya, udah ada yang kamu tanya di sana Supaya ngurus bisa pindah. Kemarin kan awalnya masih 80% kan dokter. Oh tapi aku tahu itu terjadi gara-gara kakak nggak mau dia pindah sama kakak. Karena dia mengajukan syarat itu dok. Soalnya dia bilang, kita pindah ke situ ya. Syaratnya adalah dengan menjual aset. Menjual aset supaya memulai hidup baru di Bali. Saya pun malah ke bawah-bawah dong. Hah? Kan banyak kendaraan abang di Pemda sana, masa nggak bisa dibantu pindah gitu. Oh semua didesaknya ya? Mak jangan ngeri kali ya. Kecewa Kecewa lah ya sama semua orang ya. Kecewa. Tak ada yang membantu aku. Bukan gak ada membantu sih, artinya aku gak ada yang peduli sama aku lah gitu lah. Aku bilang sama suami, udah kutanya ibu ini, udah kutanya ini, tenang ya, sabar ya dulu. Ya tapi kan batas sabar itu kita nggak tahu kan dok. Dan bukti akhirnya aku yang lemah. Apa? Batas sabar nggak tahu? Sabarnya nggak tahu. Aku kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Nggak ada batasnya sabar. Makanya kan jadi. Kalau ada batasnya, bukan sabar. Iya. Karena aku pun melihat dia kesehariannya gitu kan dok. Ya memang capek dia dari sekolah, dia pulang sampai jam 7 supaya nggak kesepian juga di rumah. Di rumah harus ngajarin anak-anakku lagi gitu kan. Maksimalnya memang dia jadi seorang ayah untuk anak-anakku. Tapi aku sebagai istri, sebagai ibu, ya merasa nggak layak jadinya. Oke. Kenapa takut menjual aset? Takut apa dok? Kenapa takut kalau dijual aset? Karena itu tadi dok, harapanku ya aku. Oh karena harapannya pindah. Berkarir di Simalungun, di kampung halaman, bukan di kampung halaman orang. Iya. Udah paham? Kalau itu aku bilang, mana ya? Tetap juga aku gak boleh maksa. Apa yang kakak pikirkan ini sebenarnya adalah hal yang sangat merugikan untuk diri sendiri. Kakak ujian lulus di Tobasa tapi pikirannya berkarir di Simalungun. Itu udah gak nyambung. Tapi, kalaupun tadi kakak bilang, kenapa kakak gak mau berkarir di Tobasa? Karena berpikir orang-orang di Tobasa gak cocok sama kakak. Betul ya? Sekarang aku tanya, kakak mau lanjut di Tobasa atau enggak? Karena ini terkait dengan usaha kita untuk mengecilkan hormon tiroid ini, kelenjar tiroidnya itu mau dikecilkan. Ini wajib harus hormon endorfin yang tinggi. Hormon stres kakak harus habis, kalau perlu nggak perlu ada hormon stres. Kayak mana orang hormon nggak stres nggak ada? Misalnya kayak kakak lihat aku hari ini bahagia. Nah, tapi semalam ada juga hormon stresku. Naik dia sakit kepala, aduh sakit badan. Tapi ternyata obatnya ya hanya satu aja. Percaya lagi sama yang baik. Udah? Maka sekarang aku tanya, bisa nggak kakak mulai hari ini percaya kepada yang baik dengan cara begini? Tadi aku bilang, kakak udah bisa terima ya. Kenapa orang-orang jadi toksik? Karena kurang bahagia. Bagus. Ada nggak harapannya supaya orang toksik bisa jadi nggak toksik? Apa caranya? Bahagia. Kayak mana caranya berarti? Kita buat dia Bahagia. Iya. Maka Tuhan katakan kalahkan kejahatan dengan iya. Maka Tuhan katakan kasihilah. Yes. Berdoalah bagi mereka yang menyakiti. Yes. Supaya apa? Kalau Tuhan sudah tahu bahwa kakak pengen membahagiakan, andai kata ini musuh, pengen membahagiakan musuh, berarti kakak perlu senjata kan? Senjata apa? Supaya kakak bisa membahagiakan dia, berarti dia perlu kebaikan. Maka
Tuhanlah yang akan menyediakan segala kebaikan itu untuk kakak. Supaya apa? Supaya kebaikan itu bisa kakak bagikan sama orang yang jahat. Supaya ketika dia berbuat jahat sama kakak, kakak sudah terlebih dahulu dipenuhi dengan kebaikan dari Tuhan. Otomatis akan dipenuhi. Kenapa? Tadi rumusnya. Otak manusia akan merasakan apa yang diyakininya. Kalau dia yakin sama yang baik, otomatis hormon kebaikan yang akan muncul di sini. Setiap saat. Paham? Tanpa dipaksa-paksa, kakak akan berbuat baik. Tanpa disuruh-suruh, kakak akan berbuat baik. Bahkan ketika kakak menerima perbuatan yang jahat sekalipun, otak kakak udah nggak tahu lagi berbuat jahat. Karena cuma terisi Untuk apa aku membalas yang jahat kalau aku tahu Tuhan melindungiku dari segala yang jahat? Aku bisa bilang, kau boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Nggak apa-apa, lu reka-reka aja. Karena kamu tuh manusia. Kamu cuma bisa mereka-reka. Tetapi aku mah percaya Tuhan mereka-rekakan semua untuk Nah itulah kan Dok, terkait kebaikan ini. Aku pun pada dasarnya orang yang baik. Karena gampang kasihan. Ya. Jadi setiap kalau memang kulihat orang, tapi justru kulihat orang kayak kekurangan atau apa, itu cepatnya aku Dok untuk mengambil tindakan apa yang bisa aku buat. Kekurangan iya, susah dia. Tapi orang yang berbuat jahat sama kakak beda. Tapi justru orang yang kutolong itunya yang kadang mengapakan aku Dok gitu. Membalikkan lagi. Iya, membalikkan yang nggak baik gitu. Kenapa? Karena dia pengen terus. Udah kakak baik dia. Tahu dia caranya membuat kakak supaya berbuat baik adalah dengan dia berbuat yang jahat sama kakak. Dan gitu-gitulah karakter orang yang kujumpai setiap Paham, udah tahu kenapa karakter kayak gitu. Karena nggak bahagia sih. Iya udah. Jadi kan mau sampai kapan gitu Dok? Mau sampai kapan dia sampai bahagia lah dia. Tugas sekolah yang membuat dia bahagia gitu Dok. Yang membuat kakak bahagia siapa rupanya? Coba jawab. Jadi kita sendiri. Bisa hanya kakak sendiri membuat kakak bahagia? Kalau bukan Tuhan? Ya udah. Sumber kita jelas, Tuhan. Seberapa banyak pun perlu kita bahagiakan orang, kita tahu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita paksakan diri kita memproduksi kebahagiaan itu tanpa melibatkan Tuhan, sakit kepala kita lah. Hari ini berbuat baik, oke, besok buat baik, buatnya lagi yang jahat. Gitulah yang sering. Karena selama ini kakak mengandalkan kekuatan. Karena bisa mengandalkan diriku sendiri. Iya, kakak andalkan diri kakak sendiri. Nggak bisa kakak lihat gambarannya. Ini adalah gambaran besar, ada rencana Tuhan buat hidup kakak. Nggak mungkin Tuhan izinkan kakak lulus PNS di Tobasa kalau bukan itu rencana Tuhan. Kalau itu yakin aku sih Dok. Kalau kakak udah yakin, kenapa pula jadi batu loncatan? Tuhan nggak pernah kasih batu loncatan. Tuhan itu mengangkat, dia akan angkat kakak. Nggak perlu kakak yang meloncat-loncat di batu, udah paham? Kakak cuma perlu ikut Tuhan aja. Apa maumu Tuhan? Oh di sini aku mau. Kan berarti kan kakak harus yakin dong. Kalau kakak lulus di Tobasa, berarti siapa yang mau kakak lulus di Tobasa? Siapa lagi yang mau? Ya udah. Dan kalau kakak mau, karena Tuhan mau lah maka kakak lulus di Tobasa. Bukan karena kakak yang mau. Lalu kalau di Tobasa ketemu dengan orang-orang yang toksik, udah tahu belum? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Percaya nggak? Kalau semua perbuatan toksik itu bisa diubahkan Tuhan. Siapa yang mengubahkan? Tuhan. Kita mah bukan Tuhan, maka kita nggak sanggup. Kita kan berkata, aku nggak sanggup Tuhan kalau kayak gitu terus perbuatan itu. Tuhan berkata, nggak apa-apa anakku. Lu tenang aja situ. Kamu percaya aja sama aku. Waktu kakak percaya sama Tuhan, otak kakak enak. Aduh enak kali, dingin kali otakku. Aduh. Maka kalau ketika otak kita dingin sedingin-dinginnya, orang mau buat apa di depan kita? Kita cuma gini nengok. Kasihan gue nengok lu. Kita nggak gampang terpancing lagi. Kita mencari tenang. Ya udahlah. Apa kenapa rupanya? Apa yang bisa aku buat? Bolehnya kau buat yang jahat sama aku.
Tapi apa kira-kira yang bisa aku bantu kau? Kita bilang gini. Kakak udah punya jawaban. Sebagaimana aku yakin aku ditolong Tuhan, aku yakin kamu pun ditolong Tuhan. Kalau kamu paksa saya menolong kamu, kekuatanku terbah. Kita tinggal bilang gitu. Maaf ya, saya minta maaf. Gak bisa kusenangkan kau. Karena aku pun manusia, sama seperti dirimu. Tapi aku bisa bilang, ada Tuhan yang bisa menyenangkan hatiku. Dan itu juga yang mau aku bilang samamu. Ayo, sama kita, aku doakan kau. Nah, jadi kan, berdoalah bagi orang yang mengani. Iya, kan jadi kita doakan dia. Gak kita benci dia lagi. Hah? Memang itulah tujuan kakak ditempatkan Tuhan di Tobasa. Supaya banyak orang di Tobasa bisa bahagia. Benar, kakak selama ini udah bahagia dong. Suami baik, anak-anak baik. Apa yang kurang? Gak ada. Gak ada yang kurang. Berarti kakak seharusnya adalah pribadi yang sudah bahagia. Loh kenapa sih gak bisa bagikan bahagia itu buat orang lain? Karena gini ya dok, kalau yang kurasakan di sana, mereka itu akan sirik ketika kita punya sesuatu yang lebih dari mereka. Itu yang pertama. Jadi ada bahasa teman bestiku inilah. Sekarang aku tanya, sirik itu normal nggak? Normal dokter. Ya udah, kok bingung? Kayaknya dengan orang-orang teman kerjaku sebelumnya nggak segitu-segitunya toksiknya gitu. Boleh, berarti mana lebih bahagia, teman kerja sebelumnya atau yang sekarang? Kok payah? Matematikanya gitu aja nya. Kalau ada yang lebih tahu sih, oh kurang bahagia, lebih kurang bahagia lagi ini. Jadi kan aku tanya lah temanku ini kan dok, yang ngurusin Mancutan. Kak kok kayak gini di sini? Udahlah kalau di kantornya memang kayak gitu. Jangan sempat kau susah dilihat orang itu. Kalau sempat kau susah makin disusahi orang itu. Tapi kalau bahagia kau makin sirik orang itu. Biarkanlah situ makin sirik orang itu. Itulah ajaran kakak ini jadi sama aku. Gitu. Ya pula ya kok bisa ya pula kayak gitu di sini. Iya, apapun yang diajarkannya, selama itu tidak membangkitkan rasa benci. Enggak perlu benci kak. Apa ya? Melarikan diri. Ya gitulah akhirnya memang ya aku lihat pun aneh tingkahnya, ya udahlah bodo amat, yang penting aku nggak diganggu gitu aja. Memang nggak penting nggak diganggu, tapi kakak udah jelas nggak nyaman di lingkungan itu. Hah? Kakak perlu nyaman dulu dengan diri kakak bersama Tuhan. Iya kalau nggak nyaman tuh, kalau gini Senin kan dok, aku pulang dari kampung gitu ke Bali hari Minggu, besok Senin jumpa lagi sama orang-orang itu. Nah iya udah pasti sedih terus lah, otomatis ini ya bengkak terus. Ya, itu nggak ada alasan untuk datang ke kantor, nggak ada alasan yang membuat semangat. Tapi kalau sekarang udah bisa. Ingat, Tuhan itu bukan Tuhan biasa-biasa. Dia Tuhan yang sayang sama kakak lebih dari siapapun. Dan sebenarnya kakak punya pilihannya untuk mengurangi beban ini. Kakak izinkan suami jual aset semua, pindah ke apa? Balik ke Tobasa. Hal yang paling nggak kusuka kenapa harus dijual aset kan bukan karena masalah aku bisa bilang orang tua, aku pun harus menjaga perasaan orang tua juga gitu dong. Pasti orang tua nggak akan setuju kalau kayak gitu. Oh, masih hidup semua? Masih hidup, orang tua dari suami masih hidup, orang tua dari pihakku juga masih hidup. Ya, ini warisan siapa? Udah warisan? Yang kami cari sendiri. Ini hasil yang kami cari sendiri ya. Cuman kan dok, pasti kan ada kontribusi orang tua di situ, pendapat apa kan pasti orang tua nggak mau dok kalau itu sampai terjadi. Kenapa menjual-jual gitu? Hah? Kenapa menjual-jual? Pasti kan ada. Karena perlu dijual lah jawabannya. Nggak akan berterima tuh orang tua. Nggak berterima orang tuanya. Dari mana kakak tahu? Udah pernah aku bilang sama mertua aku gitu dok. Apa bilang? Yang bulan tahun ini sih masih itu pas kami pulang ke kampung kan dok, ke tempat mertua aku. Bapak puan asik minta pindah, Ya. Bi, aku bilang. Ya. Tapi aku belum bisa pindah kalau dulu 10 tahun. Ya. Bapak puan mau pindah ke Bali, tapi katanya harus dijual. Apa kami yang diraya, memulai dari nol lagi di Bali. Nah mertua aku nggak setuju. Apa kata? Ulah pala jual-jual katanya gitu. Ngapain kalian jual-jual? Yang ada biarlah di situ. Toh nanti kalian mau balik juga ke raya. Gitu juga. Lanjutkan pula. Mau kasih berapa? Ya aku nggak mau pulang minta kayak gitu dong. Udahlah memang hak kakak. Gitu lah. Paham. Kan kakak tinggal menjawab seperti itu. Maaf ya, Inang si Matua.
Kalau enggak berapa mau Nggak akan kasih? bisa dikasihnya. Ya udah berarti boleh dilarangnya kakak jual. Sampai itu nangkep. Jangan percaya sama apa kata orang. Kita bukan nggak mau dengar pendapat orang, kita bukan nggak mau dengar pendapat orang, tapi tengok-tengok pendapatnya. Sampai di mana rupanya dia bisa buat untuk kakak? Ada rupanya kakak ambil haknya. Jadi apa salahnya? Ayo dijual lah. Emangnya jadi apa rupanya Inang kalau itu nggak aku jual? Jadi apa kalian rupanya itu kan enggak bilang. Bisa. Jadi biar cepat teratasi beban kakak ini, jual. Pindah suami. Kenapa? Udah pasti ketika kakak berkumpul bersama dengan suami, berkumpul bersama dengan anak-anak, udah pasti kakak bahagia kan? Maka ketika kakak bahagia, hormon stres kakak akan turun. Ya. Kalau udah turun hormon stresnya, baru itu bisa kempes. Karena nggak bisa kita melangkahi. Artinya aku salah satu orang yang nggak bisa LDR. Aku sendiri nggak bisa. Lebih bagus aku miskin, aku bilang. Dan gitulah prinsip dia memang dokter. Karena kan dia untuk pindah yayasan pasti sulit. Ya. Karena yang pertama yayasan kami Cuma di sana. Bali dengan yayasan di Bali Beda lah. beda Ya, yayasan. Dan kemarin aku sudah tanya sekolah Katolik di Bali G, bisa nggak suamiku pindah ke sini walaupun kembali jadi guru awal aja gitu. Tergantung rekomendasi suster dari sana katanya. Dan melihat posisi suamiku sekarang, nggak akan mungkin suster merekomendasikan pindah gitu. Ngajar apa deh? Ngajar matematika, cuman sekarang merangkap jadi wakil kepala sekolah. Ada jabatan lah ya. Jadi melihat situasi itu ya suster nggak bakalan ngasih rekomendasi gitu. Boleh. Maka pertanyaannya, apa nggak percaya kakak rupanya? Kalau Tuhan itu pasti akan menyediakan. Di situ memang kekhawatiranku dok, memang jujur dari pribadi masalah ekonomi aku yang lebih khawatir. Kalau dia udah, dia sampai bilangnya dok, pindah ke Bali kalau harus jadi supir angkot pun aku mau katanya. Tapi aku pikir aja gitu, masa kau guru jadi supir angkot gitu dok. Ya kenapa rupanya kalau guru supir angkot? Aku mau bilang tadi buka kursus bimbingan dia. Itulah, memang aku yang lebih banyak khawatir. Udah baca? Untuk tahu. Apa lah? Terus namanya 30. Memang kalau dalam hal ekonomi aku yang lebih khawatir. Kalau dia sama sekali gak khawatir. Iya, ingat kekhawatiran itu berarti hormon stres kakak naik. Lo sekarang ngapain kakak khawatir? Yang berjanji Tuhan loh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan yang menambahkan, bukan Dokter Joseph. Iya dok. Kalau itu memang bahkan ini yang sakit ini pun dia langsung bilang berobat ke Penang pun nggak apa-apa. Jual semua asalkan kau hidup aja udah cukup kata dokter. Kalau dia memang gitu mati-matian. Nah itu sekarang udah paham. Jadi aku catat dulu ya, khawatir dengan ekonomi masih. Kalau sekarang nggak lagi dokter, udah nggak peduli lagi kan? Nggak peduli. Artinya nggak peduli, nggak lagi aku yang terlalu pencari uang gitu. Udah, alhamdulillah besok pasti ada kok. Gitu aja aku sekarang sama dokter. Setelah dia bilang kayak gitu, yang penting kau hidup, nggak perlu aku kau jadi apa-apa. Yang penting kau Boleh. hidup. Apalagi? Khawatir nggak bisa pindah? Itu yang paling besar. Jadi kapan sembuhnya ini? Iya, sejauh ini memang Sekarang udah? yang paling besar. Cuman Sekarang masih khawatir nggak bisa pindah? akhirnya setelah aku sakit ini, aku ikut-ikut juga live dokter kan. Tambah juga cerita dari Eda istrinya abang ini kan. Aku udah memutuskan ya udahlah, kalau harus pindah ke Bali gitu dia nggak usah kerja ya udahlah. Udah kayak gitu memang. Iya. Bukan kayak gitu memang. Udah mulai seperti itu. Coba ulang kayak mana? Udahlah kalau dia. Kalau memang harus lah kami tinggal di Bali gitu, yang penting sama. Mulai dari non nggak apa-apa lah kayak gitu dokter. Apa yang nggak apa-apa? Bilang terus. Nggak Ya, apa-apa lah. Nggak apa-apa lah.
Tapi kalau untuk menjual itu belum bisa. Jawab pula, nggak apa-apalah, aku percaya. Itu belum sih, belum sampai. Sampai kan ke situ lah biar nggak stres lagi. Iya, sampai nggak apa-apa lah itu sih masih dokter. Aku percaya. Aku cuma mengingatkan aja, cuma kasih tahu. Kalau Tuhan yang berjanji, nggak mungkin ingkar dia. Tapi kalau aku yang berjanji, mungkin aku ingkar. Jual asetnya. Iya. Udah lama kali dibicarakan berbulan-bulan sampai naik tidak bongkar. Dan setelah ini ya memang ya 3 bulan terakhir ini pun dia memang nggak membahas pindah lagi. Ya enggak lah, udah putus asa. Iya udah, yang penting kau sehat. Nah, iya, malas yang bahasnya udah. Sementara kakak cuma lari dari pengen pindah, pengen sama-sama dia, tapi nggak pengen juga dijual aset. Jadi bentrok. Tapi kan pasti ada pilihan, kan lebih bagus ya biarkan aja aset di situ dong. Tapi kami tetap di Bali kayak gitu kan nggak, sebenarnya nggak juga masalah. Nggak masalah. Jadi siapa nempatin di Raya? Ya sekarang ya paling dia mandi pagi ke situ aja. Kalau nanti udah sama-sama kayak di Bali siapa? Dibiarin aja. Tahu rumah kok dibiarin jadi apa? Kan dibersihkan. Siapa yang suruh bersihkan orang? Nggak sayang. Nah, kontrakan boleh, yang penting jadi uang lah. Iya kan? Artinya jangan sampai lebih sayang kita sama aset daripada kebahagiaan. Iya. Masa dipertahankan aset kalau nanti kalian nggak bisa makan? Misal. Masa dipertahankan aset kalau ternyata ada chance, kemungkinan bisa dipakai jadi modal? Kan sayang. Kalau aku bilang, ya boleh aja jual pelan-pelan supaya harganya nggak terlalu murah. Cocok. Udah, masih sedih. Hah? Ya, kalau masih sedih, ingat ini. Harusnya suaminya kan yang ikut sini ya, Dok. Kalau aku lihat dari cerita dia, suaminya stabil. Dia yang Iya, dia stabil tuh. Aku yang memang emosional. Nah, akibat dia itu emosional tadi lah ini pengaruhnya ke hormon tiroid. Tapi memang dia stabil, ya tapi dia gitu. Ayo pindah ke Bali G, jual semua. Dia gitu, sekali-sekali ngomongnya dong. Sana berobat, jual semua, asalkan kau hidup. Gitu dia dong. Kalau aku kan masih mikir, aduh gimana cutiku, gimana iniku. Terlalu banyak mikir aku. Terlalu banyak mikir. Ya iya, karena nggak percaya sama Tuhan. Betul apa betul? Kalau kakak percaya, yang mengapain khawatir? Bisa. Masih sedih? Enggak sesedih tadi lah. Apa sisanya? Hah? Sisa sedihnya apa sekarang? Apa sisa sedihnya sekarang? Udah lega. Artinya bisa melihat nanti menjalani tetap di
Tobasa dalam kondisi bahagia. Besok kan kerja kan misalnya kan. Bisa bahagia besok ingat mau kerja. Apa yang diupaknya? Upayanya apa? Ya apa upayanya tadi? Apa? Yakin kalau orang itu kurang bahagia. iya. Tiap hari kurang bahagia. Oh, kalau perlu daftar kian. Nah, ini orang-orang kurang bahagia. Dihafal dulu kan pagi-pagi kan. Lalu berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya ini jadi bahagia. Supaya ini jadi bahagia. Dijawab Tuhan lah doa, orang doanya baik. Tapi kalau bilang Tuhan, jahat kali sama aku, hukum dia Tuhan. Ya, pernah sampai ke fase itu memang. Ya itulah dia. Iya, sampai. Itulah Apalagi- tingkat stres yang tinggi tadi. Soalnya gini dok kan, apalagi akhir-akhir ini pimpinan kami itu baris dia udah kayak mengintimidasi. Ini kan yang honor sekarang kan lagi sibuk untuk P3K. Jadi dia membuat ancaman gini dok, kudoakan kalian gak lulus. Jadi seorang pimpinan bicara kayak gitu, aku merasa terganggu gitu loh dok. Cuman aku gak punya kuasa kan untuk melawan, karena memang aku bukan siapa-siapa, hanya staf di kantor itu. Kalau sekarang masih terganggu. Ya setelah dokter bilang tadi ya mungkin ya memang iya Pak Kasat kurang bahagia gitu. Kasihan awalnya kan. Gitulah dia selalu. Setiap hari dia ambil apel sampai 30 menit. Kudoakan kau nggak bahagia kalau kau nggak ikut gotong royong. Nggak lulus. Kudoakan kau nggak lulus kalau kau sudah leader Tuhan Bapak ini. Jadi itu mengganggu aku dong. Gitu. Tapi aku ya itu nggak punya kekuatan untuk melawan kan. Nggak berhak juga aku melawan karena memang pun omongan itu nggak sama aku gitu. Cuma Bukan nggak perlu. Iya, terus Nggak perlu melawan. sebagai pimpinan menurutku harusnya nggak gitu ucapannya gitu. Apalagi masih di pagi-pagi awal baru sarapan yang dapat yang kayak gitu. Bisa supaya kakak masuk ke dalam otaknya. Nggak bisa loh. Ya itulah. Jadi kenapa kakak bilang sebagai pimpinan seharusnya nggak kayak gitu dia. Ya kan ada standar-standar pimpinan itu harusnya kan nggak kayak gitu. Yang menentukan dia jadi pimpinan siapa kakak? Bukan ya. Jadi Itulah, jadi hal-hal yang kayak gitu kan mengganggu juga. yang membuat mengganggu tadi diri kakak. Jadi salahnya kita merasa terganggu. Wah, kayak gitu orang yang Sebenarnya bukan salah. Rugi. Kita menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita berharap orang lain seperti yang kita mau. Nangkap maksudku. Kita yang rugi. Ngapain juga kita harap orang lain seperti yang kita mau. Tengok dia. Oh, baik dia. Percaya kita baik dia. Tengok dia. Kok kayak gini perbuatan kawannya. Oh, kurang bahagia dia. Jangan percaya sama dia. Percaya sama Tuhan. minggu terakhir ini tuh dok, ngancam terus. Iya, namanya orang kurang bahagia yang ngancam lah. Orang kurang bahagia itu mengancam, mudah menghakimi, Iya. menyala-nyalakan. Itu orang kurang bahagia. Paham? Masuk belum dibuat nih ya. Set. Laptop brand. Oh udah. Yang dari klinik ya. Ya. Dikirim juga sama. Oke. Download. TSH-nya bagus, aman. Amannya seperti apa dok? Ya artinya memang nggak ada gangguan dia di situ di hormonnya. Jadi ini kenapa dia Membesar tadi. Itu tadi hormon stres yang Jadi memaksa memang- itu menjadi membesar. Jadi memang seharusnya nggak operasi dok. Bisa dioperasi, bisa enggak. Kalau kakak Karena percaya tanpa operasi bisa. Iya dokter Yunita kemarin bilangnya gini dok, Mm-mm. ini nggak ada obatnya, harus operasi. Percuma saya kasih obat, harus dioperasi katanya gitu dok. Kapan kamu mau dioperasi, ambil rujukan biar dia rujukan. Ya kalau dokter kan boleh berkata harus dioperasi kan boleh kan. Aku kan berkata opsi lain. Kalau nggak mau dioperasi percaya sama Tuhan.
tanda percaya sama Tuhan 100% itu adalah gembira. Bukan pura-pura gembira. Betul. Nanya sama aku. Sama aku nanyanya. Aku percaya sama Tuhan. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau Dokter Joseph mah percaya sama Tuhan aja. Kalau soal penyakit, itu buku tebal-tebal itu ada 12. Di lemari itu mau baca tentang penyakit, bacalah. Mau percaya sama buku, ya percayailah. Data memang begitu. Data memang begitu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang iyalah. Amin. Percayalah sama kebaikan Tuhan. Karena Dia Maha Kuasa, maka segala yang kurang baik bisa jadi baik. Suruhlah pulang suami. Ketua salah. Ya, apa maumu lakukan? Karena kan dia minta kan jual aset kan. Boleh. Sekarang aku tanya, siapa pemimpin dalam rumah tangga kalian? Sejujurnya aku sih, Dok. Ibaratnya gini, keputusan seringkali aku yang memutuskan. Iyalah, padahal siapa pemimpin? Harusnya sih dia. Masalahnya dia mengasihi wewenang untuk itu, Dok. Malas berdebat, bukan ngasih wewenang. Iya, dia bilangnya. Dia prinsipnya asal kamu senang aja. Ya iyalah. Sakit. Jadi dia yang takutnya aku jangan sampai sakit. Ya iya, itulah sayangnya sama kakak. Masalahnya kakak sudah mengambil alih kepemimpinan. Tapi untuk hal-hal yang urgent, penting, enggak. Hanya untuk hal-hal gitu aja ya. Kurang urgent apa ini? Yang mana maksud dokter? Ini personal klien ini. Ya. LDR ini. Iya, kalau memang dia dari awal memang aku ikut pindah gitu memang. Ya udah. Aku terima SK. Paham kan? Yang nggak ngasih siapa? Aku. Situ kan? Iya, aku. Dan pas mau ujian teknis kemarin pun memang dia nggak 100% mendukung. Iya, karena tahu dia. Kalau kakak lulus pun pasti nggak akan di situ hati kakak. Tapi apa bisa dibilangnya? Ya, Udah sempat kakak ambil alih. Aku udah tekad sampai memang kemarin aku bilang 2 bulan jaga anak kita ya, aku belajar 2 bulan harus lulus gitu. Ya memang lulus, puji Tuhan kan, Dok. Tapi ya ujung-ujungnya memang iya aku yang lebih banyak memang mengambil peran Iya. dalam hal. Berarti kalau kita mengambil peran yang tidak seharusnya kita perankan, jadi benar apa jadi salah? Ya pasti salah. Apalagi kalau ini berhubungan dengan kita percaya berkat Tuhan. Ya makin jauh lah jadinya rancangan Tuhan itu sama kita. Karena kita memaksakan menurut kita. Sementara Tuhan bilang istri tunduk kepada suami. Iya, kayaknya malas berdebat lagi. Pastilah. Baru nanti tinggal tanyalah sama dia. Cemana? Ku tinggalkan? Oh, kalau dia suruh ku tinggalkan PNS itu dengan senang hati dia, dokter. Tinggalkanlah. Enggak lah, dokter. Ya, tapi udah pemimpinnya di sana. Ya nggak meninggalkan kerjaan juga, Dok. Kayak dokter bilang kan banyak orang yang mau ke posisi itu tadi kan, masa tinggalkan gitu. Kan masih bisa masuk lagi orang sebelum terlalu lama. Boleh, semua kembali ke kakak. Tapi ingat, kembali dulu kita kepada porsinya. Siapakah pemimpin dalam rumah tangga? Hah? Maka
maka siapakah yang berhak menentukan dalam rumah tangga? Kamu sama-sama dong. Sama-sama. Gimana sama-sama? Suami sama istri. Terus? Yang menentukan. Jadi kalau beda pendapat kan? Berarti ikut ke suami. Nggak tahu aku. Apa jawabnya? Kalau beda pendapat antara suami dan istri? Suami sih memang seharusnya. Ya udah, paham kan? Tuhan itu pinter. Maka dia bilang, suami jadi pemimpin dalam rumah tangga. Karena ini 2 orang loh. Persoalan 2 orang. Mau jadi apa berdebat? Ya berantem lah. Tapi kalau ada 1 orang lagi, lain cerita. Maka 1 orang ini siapa? Ya Tuhan Yesus. Maka bagaimana supaya Tuhan Yesus terlibat di dalam pengambilan keputusan antara suami dan istri? Maka dialaskanlah kepada firman Tuhan. Apa perintah Tuhan? Oh, perintah Tuhan istri tunduk aja. Udah tunduklah. Apa kata suami? Gas. Paham? Tanya sama dia. Aku lanjut atau enggak, bilang. Aku yang manapun, yang penting aku bahagia. Aku tahu aku bahagia cuma dekat kau. Wih, langsung dia berbunga-bunga. Hah? Oke. Cuma aku perlu itu USG yang lebih pas ya. Apa USG ku aja ya. Artinya biar bisa, karena itu nggak diukur sama dokter apa. Berapa senti? Ya. Kita kan biar pasti. Minimal kakak ya sekali sebulan nanti sila biar tahu perkembangannya. Sambil renung-renung kan. Octavia Saragia. Istriku pun sudah butar. Tanggal lahir 3 Oktober 1992. 3 Oktober. Berarti kalau dari faktor makanan nggak ada ya? Makanan paling pengaruh dia apa? Yang penyedap rasa. Jarang. Termasuk gaya hidup sehatnya kalau gaya hidup. Mungkin enggak lah. Hormon stres tadi. Kayaknya harus tidur kakak.
1,8 cm ya. Memang cairan dia ya dok dalamnya. Ya, cairan dia. Dia bukan padat. Oke. Dah, masih sedih nggak? Biasa aja, berarti belum bahagia. Ya enggak sedih. Bahagia itu yang bisa mengecilkan tiroid. Apalagi kalau anaknya yang paling kecil kan dok. Kalau dia pas pulang hari minggu itu nggak dipedulikannya mamanya pulang. Udah kayak Karena biasa dia aja lebih, gitu. udah lebih dekat dia ke bapakku. Pasti, karena dia anak-anak bisa merasakan ketidakbahagiaan. Di sini dia makin sedih biasanya kalau pas pulang itu karena Ya dia kayak nggak merasa kehilangan lagi aku mau pulang, jadi udah mama pulang ya, iya begitu aja dia udah. Ya. Karena apa? Karena dia tahu mamanya nggak bahagia. Anak-anak pinter. Daripada dia stres mikirkan ketidakbahagiaan mamanya, bagus dia dekat sama yang bahagia lah. Dia akan tertarik kepada yang buat dia bahagia. Ya di video call pun gitu dia yang nggak terlalu antusias lah gitu loh. Terakhir ini lah. Karena kakak sedih terus bawaannya. Nggak enak. Ngomong orang sedih apa enaknya? Walaupun kakak bisa bilang, iya tapi kan aku sedihkan orang lain. Memangnya gitu loh. Minggu kan malas sekali pulang, jadi aku tambahin lagi tuh aku jadi bisa Itu. gitu loh. Makanya. Dari apa gitu sama orang anak-anak kan. Maka pertanyaanku sekarang balik lagi yang tadi. Masih sedih nggak? Yakin? Udah kirim hasil whisky tadi ya. Oke. Yakin ya? Udah bisa bahagia ya? Jangan dipegang-pegang. Jangan tengok-tengok. Cuma satu, percaya Tuhan bisa sembuhkan. Sekarang aku tanya, bisa percaya? Berapa persen percayanya? Oke. Nanti lihat orang-orang yang mengecewakan kakak. Percaya Tuhan akan memakai semua orang itu untuk kebaikan kakak. Walau orang itu masih berbuat jahat. Percaya berapa persen? 100%. Amin. Kakak ditempatkan Tuhan di Tobasa. Percaya? Berapa persen percaya? Mungkinkah Tuhan salah? Enggak salah. Sekarang aku tanya lagi. Kalau gitu suami nanti kalau nanya, berani nanya sama suami? Kalau nanti misalnya dia bilang kakak sebenarnya maunya dia tidak ikut, maka solusinya adalah dia pindah ke Tobasa.
Kalau nanti dibilangnya harus juga dijual rumah itu, apa pendapat kakak? Yes. Saya. Itu yang harus kemudian bentrok di dalam pikiran itu nggak ada. Iya, kayaknya gitu dok. Seringkali aku yang bertanya, aku yang menjawab. Iya. Jadi yang nggak ada solusinya. Benar. Makanya ini biar nggak putar-putar lagi. Itulah jawabannya. Amin katanya. Bang Ando Sembiring udah amin katanya. Di situ dia. Ada di situ. Saya. Jadi mulai hari ini sadarilah, oh ya, aku ini seorang istri, ya, karena kita percaya sama Tuhan, maka istri itu tunduk kepada suami. Gitu. Apapun keputusan dari suami itu adalah untuk didukung. Kalaupun dia nanya pendapat boleh, ya kalau pendapat kan boleh beda. Iya. Tapi tetap dia bosnya. Ya kita dukung. Saya. Oke. Ada lagi mau kak tanya? Kita doakan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha baik. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan setiap benjolan di dalam lehernya. Tidak ada lagi benjolan, karena aku percaya kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Engkau yang akan membersihkan setiap sel-sel kista yang ada di dalam kelenjar tiroidnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, dalam dia melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru di Tobasa. Buat dia menjadi guru yang baik, guru yang akan menjadi berkat bagi orang banyak. Banyak anak-anak akan menjadi pinter, bahkan juga kawan-kawannya. Semuanya akan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan perjalanan pulangnya juga ke dalam tangan Tuhan. Kau yang senantiasa menyertai dalam perjalanannya. Karena aku percaya Tuhan Yesus mengasihi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Suami pengen guru dok. Kakak apa? Aku di Satpol PP tuh. Oh, Satpol PP tuh. Wah, siap. Ngeri ya 3 Satpol PP ini ya. Tapi sekolahku guru kiannya dok. Banting setir ngambil SMA. Jadi memang susah. Iya, backgroundnya aku SPD dok, bahasa Inggris. Cuman nggak ada kesempatan untuk bisa melamar di SPD itu. Ada kuliah peluang dari SMA di Satpol PP, coba dok. Baiklah. Jadi saya kepala aku memang, kupikir guru tadi dia. Suami pengen guru. Suami guru ya. Satpol PP ya, berat tuh. Nanti kau tunjangi orang. Enggak, kami kan lebih lama di kantor. Enggak ke lapangan. Beberapa orang yang ke lapangan sekarang. Dan sekarang baru manis Satpol PP. Ya. Amin. Kalau dari ceritanya ragu bisa humanis ya kan? Karena dia pun mengalami. Karena kan ya memang nggak bisa dong kekerasan lagi. Iya sih, paham aku, paham. Udah ada Permendagrinya kan. Paham. Oke, Tuhan memberkati. Sehat-sehat ya kak, sampai jumpa lagi kita. Orangnya memberkati ya. Oke, semangat. Saya permisi dok. Mari, Tuhan memberkati bang. Rahasia lah. Nanti tanya.
Oke, aku mau ke kampus ini ya. Apa itu Bu Mar? Gak ada suara. Berarti Ibu belikan obat dari sini nanti ya. Ini malam Jumat. Udah sakit saya udah dokter. Udah berobat, udah minum obat. Udah. Gak juga hilang Ini apa kali suaranya. yang makin parah rasanya. Ini suara mau keluar nih dok. Udah. Mama gak ada suara. Oke. Itu dok. Karena radang. Ini kan lagi musim hujan, musim panas nggak jelas. Oh iya dok, kena hujan saya. Iya. Lupa bawa payung. Jadi ini dok, pedes. Saya makan bubur aja jadinya. Oh, oke Bu. Nah, terus tadi dari sini 140 berapa ya? Agak naik dia sedikit. Per 70 dan berapa tadi 80. Apa saya? Udah tuh dok. Waktu dia Pinggangnya sakit juga? itu dok. Ya biasa lah Bu. Memang radang dia. Aduh, makan bubur aja saya. Saya juga kan lagi naik asam lambungnya. Saya nggak pernah makan loh obat asam lambung itu dok. Ya memang nggak usah dimakan kalau misalnya nggak sakit. Cuman jangan terlalu makan ya. Cuma jangan stres. Yang stres. Aduh, kadang agak stres. Hah? Ada orang nggak stres. Ada aku. Beda dok. Kenapa beda? Karena aku nggak ada masalah. Apanya? Aku iya sekali Bu. Kalau kayak aku kan Bu, sama semua manusia punya masalah. Iya. Awak percaya sama Tuhan aja nya. Iya. Makasih. Tuhan berkati. Beli obat di bawah nih, karena pakai campuran. Iya. Apa obat lagi? Iya. Sama. Kalau di luar nanti nggak dapat itu Bu, harus di bawah Ibu beli. Jadi nggak boleh minum es. Sementara loh, nanti kan kalau udah sembuh minum lagi. Kemarin dok, saya dari Kuala Namu. Hah. Dari Kuala Namu. Udah kita kan mungkin lama menunggu adik pulang dari umroh. Oh. Udah kelamaan dok. Iya. Dok, yang dokter bilang yang satu lagi itu penyakit apa itu dok? Yang mana? Yang pakai WA itu. Yang pakai Morate. Oh, itu kalau asam lambung, GERD, takut, cemas, sakit pinggang pun termasuk. Kalau kita banyak pikiran, maka obatnya bukan hanya obat saja. Saya tidurnya nggak lurus, agak di dekat. Iya, boleh. Ibu perbaikilah posisi tidur. Kalau masih sakit juga dia, berarti faktor hormon stres ibu masih tinggi. Apa stres apa dok? Ya, itu bisa tahu kalau ibu ikut terapi konselingnya. Oh, dia apa? Kita bicara. Nanti kok korek semua. Kan kalau BPJS nggak bisa ku korek. Iyalah. BPJS kan makanya. kita antriannya kan udah ada. Itu harus buat janji. Hari apa, jam berapa. Dok, nanti lah kapan-kapan dok. Duk minum apa? Makasih dok ya. Sehat-sehat Ibu Mar. Semangat. Makasih dok. Oke. Kak Giovanni jadi datang. Kalau jadi datang kabari ya. Aku ke kampus dulu ya. Apanya? Aman Bu? Enggak? Aman. Aku ke kampus dulu nih ya. Oke? Sampai jumpa kita ya. Bye semuanya. Sehat-sehat. Yang udah lama sakit nggak sembuh-sembuh, DM aku, DM. Ya, komunikasi suami istri. Oke, bye semuanya. Di.